Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Arliza Azmi dengan NIM 0801202321. Saya akan menjelaskan pengertian tentang asbab al-nuzul. Kata asbab al-nuzul merupakan gabungan dari dua kata yakni asbab dan al-nuzul. Kata asbab merupakan jamak dari sabab yang berarti alasan atau sebab. Sedangkan al-nuzul diartikan sebagai turun. Jadi asbab al-nuzul merupakan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Secara terminologi, kata asbab al-nuzul diartikan oleh para ulama dengan makna yang sama. Menurut Al-Qotton, asbab al-nuzul merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu, kejadian, atau berupa pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Al-Zarqani, yaitu asbab al-nuzul merupakan proses terjadinya atau proses turunnya Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Asbab al-nuzul sesungguhnya merupakan kronologi dari turunnya ayat-ayat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Secara umum, faktor-faktornya adalah 1. Peristiwa yang terjadi karena pertengkaran, kesalahan serius, cita-cita ataupun keinginan. Terlihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari mereka yang diberi ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir setelah kamu beriman. Ayat ini turun berdasarkan kasus terjadinya perselisihan antara kaum Aus dan kaum Khawarij, sehingga turunlah Quran surat Ali Imran ayat 11 yang menyerukan untuk kita menjauhi dari perselisihan dan pertengkaran. Cara mengetahui asbab al-nuzul. Tidak semua ayat dalam Al-Quran mempunyai asbab al-nuzul. Namun untuk mengetahuinya, para ulama memberikan kualifikasi yakni 1. Melalui riwayat yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Asbab al-nuzul secara umum diriwayatkan kepada orang-orang tertentu yang terlibat dalam kejadian atau atas kasus yang terjadi. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus berupa pengetahuan untuk mengetahui siapa yang meriwayatkan asbab al-nuzul. Urgensi asbab al-nuzul terhadap Al-Quran. Asbab al-nuzul memberikan kontribusi besar kepada Al-Quran. Hal ini terlihat dalam asbab al-nuzul dan urgensinya diantaranya yakni memberikan kejelasan dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Quran serta mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah disyariatkan. Adapun faedah dalam mempelajari asbab al-nuzul yaitu membantu dalam memahami ayat serta mengetahui hikmah dan rahasia yang terkandung dalam ayat-ayat di Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sakinah. Saya akan menjelaskan tentang materi sejarah turunnya Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari akar kata qara'a yang artinya membaca. Secara terminologi, Al-Quran diartikan para ulama mengutip pendapat Al-Qattan mengartikan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian hakikat Al-Quran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hakikat Al-Quran. Yang pertama yaitu 1. Pendapat jumhur ulama Sunni, termasuk Imam Mazhab, yang berkata mereka berpendapat Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan makhluk dan bersifat qadim. Selanjutnya yang kedua adalah pendapat kelompok ulama Mu'tazilah. Hakikat Al-Quran adalah makhluk. Pendapat ini beralasan kalam itu qadim, berarti ada sesuatu yang qadim selain Allah, atau ta'adu dan al-qudama. Pendapat ini dibantah oleh Al-Asy'ari dengan mengatakan bahwa jika Al-Quran diciptakan makhluk, hal ini pasti bertentangan dengan Quran Surah An-Nahl ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Innama qauluna lisai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Cara dan proses turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran tidak terlepas dari cara dan proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan inzal, yaitu proses perwujudan Al-Quran atau izhar Al-Quran dengan cara Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dilakukan berbagai tahapan. Menurut Al-Zarqani menjelaskan kepada beberapa tahapan, yaitu 1. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Al-Lauhul Al-Mahfuz, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22, yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan ke Al-Lauhul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau langit bumi sekaligus. Hal ini dijelaskan Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. 3. Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Sebagaimana Quran Surah Al-Syu'ara ayat 193-195 yang berbunyi, dia dibawa turun oleh Allah Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Masa turunnya Al-Quran berlangsung dalam 2 periode, yakni periode pertama disebut periode Makkiyah, berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Dimulai sejak 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Nabi sampai permulaan Madinah, yakni ayat yang turun di Madinah, berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dimulai dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dan kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 Hijrah. Proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur tidak saja dirasakan hikmahnya oleh para nabi, tetapi juga dirasakan oleh para sahabat, yaitu hikmahnya memperkuat dan meneguhkan hati Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, meringankan Nabi dalam menerima wahyu, mengingat Al-Quran disiapkan kepada Nabi dengan jumlah surah dan ayat yang relatif tidak sedikit pada dasarnya. Ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Keempat, mukjizat bagi Nabi Muhammad dalam hal menjawab dan merespon berbagai pertanyaan yang sifatnya mendiskreditkan Nabi yang kadang-kadang tidak logis dipertanyakan, seperti hal gaib dan juga lainnya. 5. Menerapkan hukum dan menjawab persoalan hukum yang muncul. Keenam, bukti yang menegaskan Al-Quran bukanlah rekayasa dari Nabi Muhammad sebagai tuduhan-tuduhan kaum kafir ketika itu dan kelompok oriental tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. 2. Al-Quran diturunkan ke Al-Lauhul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau langit bumi sekaligus. Hal ini dijelaskan Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. 3. Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Sebagaimana Quran Surah Al-Syu'ara ayat 193-195 yang berbunyi,
Dia dibawa turun oleh Allah Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Masa turunnya Al-Quran berlangsung dalam 2 periode, yakni periode pertama disebut periode Makkiyah, berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Dimulai sejak 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Nabi sampai permulaan Madinah, yakni ayat yang turun di Madinah, berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari, dimulai dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dan kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 Hijrah. Proses turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur tidak saja dirasakan hikmahnya oleh para nabi, tetapi juga dirasakan oleh para sahabat, yaitu hikmahnya memperkuat dan meneguhkan hati Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, meringankan Nabi dalam menerima wahyu, mengingat Al-Quran disiapkan kepada Nabi dengan jumlah surah dan ayat yang relatif tidak sedikit pada dasarnya. Ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Keempat, mukjizat bagi Nabi Muhammad dalam hal menjawab dan merespon berbagai pertanyaan yang sifatnya mendiskreditkan Nabi yang kadang-kadang tidak logis dipertanyakan seperti hal gaib dan juga lainnya. 5. Menerapkan hukum dan menjawab persoalan hukum yang muncul. Keenam, bukti yang menegaskan Al-Quran bukanlah rekayasa dari Nabi Muhammad sebagai tuduhan-tuduhan kaum kafir ketika itu dan kelompok orientalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mutmainah dengan NIM 0801201308. Saya akan menjelaskan materi tentang mukjizat Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian ajaib yang suka dijangkau kemampuan akal manusia. Dan mukjizat Al-Quran itu terdiri dari berbagai segi. Yang pertama dari segi keindahan bahasa. Dari segi inilah pertama kali ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa Rasulullah. Adapun keindahan bahasa dalam Al-Quran dapat ditemukan pada nadanya yang mempesona. Susunan kata yang singkat, padat, namun syarat akar makna dapat memuaskan para pemikir dan kebanyakan orang, serta dapat memuaskan akal, jiwa, serta keindahan dan ketetapan maknanya. Dan yang kedua dari segi isyarat ilmiah. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern ditemukan, Al-Quran sudah terlebih dahulu membahasnya. Contohnya, cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Dijelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 5 dan Quran Surah Nuh ayat 16. Contoh lainnya, adanya perbedaan sidik jari manusia yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 4, serta masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, dari segi informasi sejarah. Al-Quran menginformasikan kisah Fir'aun dalam Quran Surah Yunus ayat 90-92, di mana informasi sejarah ini diungkapkan untuk menguraikan ajaran keagamaan serta menggambarkan akibat bagi penentangnya. Dan yang keempat, dari segi hukum. Al-Quran merupakan undang-undang paling lurus bagi kehidupan manusia, di mana produk hukum Al-Quran itu 1. Hukuman hudud bagi pelaku zina, pencurian, dan sebagainya. Dijelaskan dalam Quran Surah Nur ayat 2-3. Hukuman kisos bagi pembunuhan dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178-180. Dan yang ketiga, hukum waris yang detail dijelaskan dalam Quran Surah Nisa ayat 11-12. Serta masih banyak lagi hukum-hukum yang dibahas dalam Al-Quran. Demikian pembahasan saya tentang mukjizat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rajab Arhab dari kelas FKM 4 nomor NIM 0801203452. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan persentase materi Al-Quran, yaitu bab tentang Jazirah Arab dan sedikit tentang pengetahuan Al-Quran. Langsung masuk ke materi, yaitu A. Wilayah Jazirah Arab, tempat turun Al-Quran, yaitu sebuah daerah yang dinamakan Jazirah Arab yang terletak
di antara Timur Tengah di barat laut, Laut Merah di sebelah barat, Laut Arabia dan Samudra India di selatan dan timur. Diperkirakan luas wilayah ini sekitar 1.200 mil dengan panjang lebih dari 1.500 mil. Selain daerah pertanian, Jazirah Arab juga menjadi wilayah perdagangan, memiliki beberapa kota dikenal dengan pusat perdagangan seperti Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah dikenal sebagai pusat perdagangan, mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik. Menurut Ira Lapidus, kota ini cukup ramai dan menentang tren perpecahan politik dan sosial dan tetap memberikan perhatian utama dalam urusan sosial dan keagamaan. Kemudian keluarga Nabi Muhammad sendiri juga berlatar belakang pelaku ekonomi di kota Mekah. Hal ini terlihat dari peran Khadijah yang kemudian diperistri Nabi, dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, apalagi Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Kemudian menurut analisis sepakat mengatakan bahwa fakta-fakta Mekah dan Madinah sebagai pusat perdagangan itu juga dikutip ayat-ayat Al-Quran membuktikan kenyataan dengan melihat mobilitas penduduk Mekah yang mengontrol ekonomi sejumlah barang komoditi pesisir barat semenanjung Arab ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah Arab menjalani rute secara teratur. Hal ini dihubungkan dengan surat Quraisy 1 dan 2. Kemudian masuk pada bab Al-Quran, yaitu wahyu dan Al-Quran. Jadi secara garis besar, yaitu pengertian wahyu adalah wahyu diartikan sebagai isyarat yang cepat. Di dalam Al-Quran digunakan dalam beberapa pengertian, yaitu pertama ilham kepada manusia dalam surat Al-Qasas ayat 7, kemudian ilham kepada binatang surat An-Nahl ayat 68, kemudian isyarat cepat melalui rumus dan kode, isyarat seperti isyarat kepada Nabi Zakaria surat Maryam ayat 11. Kemudian bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia, yaitu dalam Al-An'am ayat 12. Dan terakhir perintah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat untuk dikerjakan, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 12. Adapun secara makna terminologi, yaitu wahyu diartikan pengetahuan didapati seorang di dalam dirinya serta diyakini bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara dengan suara atau tanpa suara maupun tanpa perantara. Dua, wahyu. Cara turunnya wahyu, yaitu ada beberapa menjelaskan cara turunnya wahyu yang disimpulkan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama pewahyuan dalam arti bahasa yang asli, kemudian pewahyuan dengan cara disampaikan di belakang tirai, yaitu kalam Allah yang disampaikan kepada seorang nabi dari belakang hijab, seperti memanggil Nabi Musa dari belakang sebuah pohon yang ia dengar panggilan itu. Kemudian yang ketiga, pewahyuan dengan pemberitaan dari Tuhan disampaikan melalui malaikat Jibril. Adapun cara ketiga ini dilakukan malaikat dengan penyampaian kepada Rasul melalui suara lonceng yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran sehingga dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini paling berat dirasakan Rasul. Kemudian yang kedua, malaikat menjelma sebagai seorang manusia menjumpai Rasul. Cara ini lebih ringan daripada cara sebelumnya. Kemudian hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 1 yang mengandung wahyu lain.
Al-Quran tidak mengandung wahyu lain dan Al-Quran merupakan bentuk wahyu yang paling tinggi sebagaimana tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Kemudian ketiga, C. Kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Menjelaskan JMS Baijon menjelaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang tidak perlu lagi diragukan lagi. Mutlak benar baik pandangan kalangan konservatif maupun kalangan modern. Terdapat beberapa keistimewaan Al-Quran, yaitu makna-makna yang diilhamkan oleh Allah kepada Rasul namun tidak diturunkan kata-katanya. Yang kedua, menafsiri sebuah surat ayat lafaz Arab sebagai sinonim lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penerjemahan sebuah surat atau ayat ke dalam bahasa asing selain Arab tidak dianggap sebagai Al-Quran, sekalipun dalam pengalih bahasaan itu dipelihara ketelitiannya dan penyempurnaan penyesuaian maknanya dengan yang diterjemahkan. Karena Al-Quran terdiri dari lafaz Arab yang khususnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.